Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini mengenai struktur pidato persuasif. Ini merupakan materi kelas 9. Struktur pidato persuasif terbagi atas 3. Yang pertama pembukaan, kedua isi, dan yang ketiga penutup. Saya akan membahas satu persatu. Saya mulai dari bagian pembukaan. Di bagian pembukaan ini terdapat beberapa hal sebagai berikut. Pertama ada salam pembuka, contoh selamat siang, salam sejahtera, dan lain-lain. Yang berikutnya ada ucapan penghormatan. Ini untuk orang-orang yang kita undang pada saat kita berpidato ataupun orang-orang yang sedang mendengarkan kita berpidato. Contohnya kita mengundang seorang presiden, maka ucapan penghormatan kita dapat berupa yang saya hormati Bapak Presiden, dan yang lain-lain ya. Yang berikutnya ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini kita tujukan untuk Tuhan. Nah, contohnya ada tertera di video saya ya. Setelah pembukaan, ada bagian isi pidato. Isi pidato ini tentang gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang disertai alasan, bukti, dan contoh untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Di dalam isi pidato juga terdapat struktur. Strukturnya juga ada 3, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Saya mulai dari yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Nah, bagaimana pendapat seorang yang sedang berpidato terhadap suatu masalah yang dia bahas. Kita boleh juga membuat pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi kita tersebut. Pertanyaannya dapat berupa, siapa yang akan diyakinkan? Nah, ini harus kita lihat kira-kira orang yang mendengarkan kita berpidato itu siapa, biar arahnya lebih terarah. Pertanyaan yang kedua, boleh kita buat apa yang akan diyakinkan. Nah, kira-kira kita mau meyakinkan hal apa kepada pendengar? Itu juga harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berpidato. Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian pendengar? Nah, di sini kita harus melihat argumen-argumen apa kira-kira yang dapat kita sampaikan dan pendengar tertarik dengan argumen atau pendapat kita tersebut. Yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, di sini mau menyatakan bagaimana pernyataan kita itu sudah menggambarkan posisi kita, sudah jelas atau tidak terhadap suatu masalah. Berikut ini ada contoh pernyataan posisi. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Di manakah pernyataan posisinya? Apa pernyataan posisinya tersebut? Nah, pernyataan posisi dari kalimat-kalimat yang saya buat contoh ini adalah bahwa dikatakan kapanpun, dimanapun, kita itu harus menjadi penggerak pendidikan. Jadi tidak memandang siapa saja, bukan hanya pemerintah atau penyelenggara pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, itulah pernyataan posisi awal ya. Selanjutnya kita sampai pada tahap argumen.
Tahap argumen ini berisi pendapat yang disertai bukti-bukti yang dapat meyakinkan pendengar. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap argumen ini sebagai berikut. Yang pertama, argumen harus logis dan disertai bukti. Nah, setiap pendapat kita itu harus bisa diterima oleh akal ya. Dan kamu berikan bukti-bukti yang jelas atau bukti-bukti yang memang sudah terjadi agar lebih memudahkan kita meyakinkan pendengar. Yang kedua, menyertakan fakta pendukung. Fakta pendukung ini untuk mendukung bukti yang utama, misalnya menggunakan tabel ataupun gambar. Yang ketiga, hindari penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya, agar para pendengar tidak salah paham atau tidak salah mengartikan apa yang kita sampaikan. Yang keempat, urutkan argumen itu dari argumen yang paling kuat ke yang paling lemah atau dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Berikut ini contoh tahap argumen. Nah, argumen yang pertama dikatakan bahwa pendidikan itu sangat penting katanya. Mengapa sangat penting? Nah, kita kan harus mencari bukti-bukti apa lagi yang bisa disampaikan agar orang lain yang mendengarkan dapat yakin bahwa memang pendidikan itu penting. Maka dibuatlah contoh untuk menguatkan tahap argumen ini. Nah, perhatikan tulisan yang sudah berwarna merah ya. Dikatakan di situ contoh nyatanya. Nah, berarti sudah terjadi. Contoh itu diambil dari negara Jepang. Dikatakan di situ bahwa Jepang ini cepat berdiri kembali. Artinya, negara ini cepat memperbaiki situasi negaranya, walaupun mereka baru saja mengalami kehancuran karena bom di Hiroshima dan Nagasaki. Tuh ya. Lalu pernyataan berikutnya di paragraf ketiga dikatakan bahwa sektor pendidikan inilah hal yang utama diperhatikan oleh pihak Jepang pasca bencana bom atom tersebut. Alhasil katanya, walaupun mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, tapi sekarang mereka berhasil menjadi salah satu negara yang perekonomiannya terkuat di dunia. Nah, pernyataan ini didukung kembali dengan bukti. Perhatikan paragraf yang terakhir, yang tulisannya berwarna merah ya. Dibuktikan dengan bahwa ada salah satu artikel yang diterbitkan oleh Britannica. Britannica itu dikatakan bahwa dia lembaga pendidikan dunia. Nah, mereka menyatakan bahwa setelah pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, maka Jepang itu mengalami reformasi atau perubahan, dan Jepang itu mengalami perkembangan yang besar-besaran dalam sistem pendidikan mereka. Nah, itulah bukti-bukti yang disampaikan di dalam contoh ini ya. Selanjutnya, pernyataan posisi yang mengalami penguatan kembali. Jadi ini seperti penguatan terhadap hal-hal yang telah disampaikan. Jadi letak argumennya itu lebih ditonjolkan lagi. Hal yang harus diperhatikan dalam memperkuat pernyataan posisi. Nah, ini apabila kita saat berpidato di depan orang lain atau di depan banyak orang. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menggunakan suara yang berbeda.
Artinya suara kita itu jangan monoton terus. Jadi agar suara berbeda itu kita gunakanlah nada suara, tinggi rendah, kemudian mimik kita, ekspresi ya, bahasa tubuh, dan gestur atau gerak tubuh kita. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan argumen itu sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung bukti-bukti. Seperti contoh kita yang tadi, jangan berdasarkan emosi dan intuisi. Yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan tabel, diagram, foto, gambar. Dapat digunakan itu untuk memberi dampak yang lebih hebat lagi agar terkesan wow dalam pidato kita tersebut dan orang yang mendengarkan kita menjadi lebih cepat terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Ini contoh penguatan pernyataan posisi. Dengan potongan kecil contoh tersebut, berarti sebelumnya dia memperlihatkan sebuah contoh ya. Dikatakan di situ, saya kira sudah cukup untuk menjadi argumen kuat ihwal pentingnya pendidikan. Nah, contoh sebelumnya. Jadi di sini dia kuatkan kembali dengan potongan contoh yang tadi katanya kan akan membuat kita semakin yakin bahwa pendidikan itu penting. Nah, disebutkan juga segala segi kehidupan di dunia tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Nah, ditekankan kembali kan, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuannya saja, tetapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakat pula. Nah, inilah penegasan-penegasan dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Sekarang, struktur yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup itu merupakan simpulan yang dijelaskan pada bagian isi pidato. Kemudian, di penutup, permintaan maaf. Ya, isinya permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan sikap dan tutur kata kita dalam berpidato. Dan yang ketiga, di dalam penutup terdapat salam penutup. Jadi dia sama seperti salam pembuka tadi. Contoh penutup pidato. Kiranya sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan kali ini. Mari kita bersama-sama terus mengingat dan mewujudkan pendidikan yang baik dan mendidik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Nah, ini contohnya ya. Bisa kita sebutkan lagi salam penutupnya nanti selamat siang. Kalau kita buka tadi dengan selamat siang. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.